Swasti Prajabhya Sarvajana Hitaya Shri Vilwati Kavina Munaring Dharma Sakakala Muni Langgeng Ring Jagat. Narendra Utama Ratu Penustidin Jaga Wicaksana Ring Sasana Nagara Dreksa Rakyat Dreksa Dharma. Nusantara kabeh kasawiji Sanghyang Dharma dadi pantun. Jayati Jayati Majapahit Shri Vilwatikta Tankinaranan Bhinneka Tunggal Ikatan Hala Dharma Marwa Nusantara Satya Ring Kahuripan Sumatera Jawa Bali lan Pantara Kalimantan Sulawesi Maluku Rahayu Segara dadi pangiket nagara Samudra saksi kamulyan Siwalan budatan pinuja beda Dharma tunggal ring rasa mana Sastraya salan kawiryan tumusubur ring wilwatikta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriawan, biasa saya dipanggil Andri. Kebetulan saya di sini sebagai ketua di forum diskusi penikmat kopi Bogor. Dengan tujuan untuk acara Visit Kopi Paseban ini, saya sendiri saya selenggarakan, dari tim pun juga saya selenggarakan itu di hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026. Tujuan kenapa saya mengadakan untuk Visit Kopi Paseban ini yang part 1 yang pertama, ada visi dan misi untuk lebih ke edukasi dan session di mana sih kita untuk mengetahui proses dari petani dari hulu itu seperti apa sampai ke proses hilirnya itu seperti apa. Nah, disinilah untuk kita semua dan teman-teman semua biar tahu proses dari hulu dan hilirnya itu seperti apa. Kita akan belajar di kebun Paseban Kopi Bogor yang nanti akan kita pelajari tentang proses dari proses pemetikan, terus dari proses pengenalan dari varietasnya, pengenalan dari jenis-jenis kopinya, dan sebagainya. Disitulah kita akan tahu.
lagi di mana, Pak? Kita lagi di titik kumpul kedua. Untuk dari tim titik kumpul pertama sudah sampai, jadi kita akan segera berangkat ke lokasi seperti Paseban. Kita semoga lancar, semoga tidak ada kendala, semoga kita sampai tujuan. Amin. Sampai juga. Gas. Gile. Salah motor ini. Bukan salah medannya, salah motor. Motor ya. Jalannya mantap sekali. Perjalanannya gokil. Mantap ya. Gila. Terakhir masih kan. Terbang-terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya salah satu petani kopi di wilayah Paseban, Megamendung, Kabupaten Bogor. Kebetulan ini adalah salah satu kebun dari anggota kelompok tani saya.
Untuk sejarah kopi Paseban sendiri itu pertama kali ditanam di tahun 2007. Kebetulan memang awal mulanya kita mendapat bibit bantuan dari CSA Kapal Api bersama Perhutani yang disarankan untuk masyarakat menanam kopi. Dan saat itu dijalani kebetulan oleh bapak saya sendiri, ditanam kopi seperti ini, jenisnya Arabica. Di sini ada 3 varietas Arabica, yaitu ada Sigarutang, ada Ateng, dan ada Lini S. Nah, sampai dengan saat ini, alhamdulillah luas perkebunan kopi di Kampung Paseban ini, kopi Paseban ini ada sekitar 150 hektar yang sudah tertanam. Untuk pemasaran kopi, petani kopi Paseban mengolah sendiri hasil taninya, dikumpulkan kebetulan di satu kelompok tani. Nama kelompok taninya Paseban Mandiri, dan kami olah di sini bersama kelompok menjadi bahan yang lebih banyaknya untuk green bean. Nah, tapi kami coba juga sebagai sampel ada rose bean juga di kita. Jadi kita pengolahan sampai dengan produk hasil akhir. Dan kita coba untuk bergabung dengan komunitas, salah satunya Forum Penikmat Kopi Bogor, untuk memasarkan lebih luas produk kopi Paseban tersebut. Untuk support dari pemerintah, kebetulan kami sudah mendapat support, yaitu dalam bentuk bibit. Contohnya, nah ini adalah bibit-bibit yang memang ditanam dari hasil bantuan bibit pemerintah. Seperti itu, karena memang alhamdulillah semakin kesini semakin sadar bahwa ternyata produksi kopi ini bibit itu sangat menentukan untuk hasil produksi. Karena ketika bibit ini berkualitas atau bersertifikat, maka tes produksinya pun akan lebih baik. Bantuan yang lainnya itu ada alat pengolahan pasca panen. Kita dari mesin pulper, hala sampai dengan penjemuran, alhamdulillah kita disupport oleh pemerintah setempat, khususnya di Stan Horbun dan BPP wilayah 8 Ciawi. Itupun dengan desa setempat, kita ada saling berkontribusi di dalam memajukan produk lokal kopi Paseban. Untuk keluh kesah perjalanan kopi Paseban, dikeluhkan petani adalah akses jalan menuju kebun. Kita masih mengharapkan bantuan dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi akses jalan agar kopi Paseban ini bisa meningkatkan hasil produksinya, yaitu contohnya dengan menggunakan pupuk organik, karena memang selama ini kopi Paseban di sini belum ada yang hitungan dipupuk, karena memang akses akomodasi pupuk di sini sangat berat dan jauh, tidak bisa memakai kendaraan. Kedua, ada iklim. Di kami itu ada iklim yang sangat menentukan produksi kopi Paseban tersebut berhasil atau bisa produktif atau tidak. Kami di sini mengharapkan adanya bantuan dari pihak pemerintah setempat untuk menanggulangi atau mengatasi keluh kesah kami tersebut. Saat ini kami untuk menanggulangi, kami coba untuk masih mengandalkan kompos yang ada di hutan, yaitu rumput yang kami bersihkan, kami buatkan lubang di sekitaran kopi dan kami kumpulkan untuk nantinya menjadi kompos atau pupuk. Yang kedua, iklim. Kami mendapat bantuan dari dinas setempat, yaitu dom penjemuran, walaupun memang itu kapasitasnya masih belum memadai untuk menyesuaikan hasil produksi di sini, dan kami tetap menjaga kualitas dari kopi Paseban tersebut walaupun dengan iklim yang memang saat ini masih berubah-ubah. Harapan kami sebagai petani kopi, khususnya petani kopi Paseban, kepada penikmat kopi dimanapun, kami berharap tidak untuk saling bersenggolan di dalam menikmati kopi. Karena kopi ini memang bukan karena kopi siapa yang enak ataupun kopi siapa yang lebih enak. Kopi itu tidak ada yang tidak enak. Tapi bagaimana kita cara menikmati dan menghargai untuk perjuangan kopi dari petani, dari kebun
sampai dengan tingkat penyeduhannya dari hulu ke hilirnya. Untuk event seperti ini dari Forum Penikmat Kopi Bogor ini itu sangat membantu. Kami mengharapkan kedatangan dari hilir ke hulu untuk bersilaturahmi dan kita membahas bagaimana untuk mempertahankan kopi ini ke depannya. Acara-acara seperti ini yang dibuat oleh Forum Penikmat Kopi Bogor ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama di dalam pengetahuan ataupun ajang silaturahmi dari hulu ke hilirnya. Oke, kita udah jam 9:30. Kita akan melakukan registrasi ulang yang memang di mana diarahkan oleh panitia. Adapun juga hidangan-hidangan yang memang nanti bisa teman nikmatin yang sudah disiapkan oleh panitia juga. Nah, setelah itu nanti kita akan persiapan untuk menuju ke kebun Paseban yang ada posisinya itu di atas gunung. Nah, aksesnya yang memang di mana nanti akan sedikit lebih ekstrim. Untuk teman-teman sini mungkin agak sedikit lebih hati-hati. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, I am not lifetime. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race, not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new. Jelas relatif aja, jadi suatu saat bisa ada yang berniat main ke sini atau taman. Nah, nanti untuk di sini kita boleh panen, tapi yang kulit merahnya aja yang sudah matang. Jadi yang belum matang itu nggak boleh dipanen. Dan itu caranya kita pegang terus kita putar ke kanan. Putar kanan ataupun kiri itu sama aja. Terus ditarik ke depan. Jangan ditarik didorong ke belakang. Gitu. Untuk arabica, karena untuk arabica ini memang dia agak manja. Jadi ketika ditarik ke belakang maka si pangkal buah ini akan rusak. Jadi kemungkinan dan itu akan mengakibatkan tahun depan dia tidak akan menjadi buah lagi. Oke, untuk sesi ini kita akan diperlihatkan atau kita akan diperkenalkan oleh Kang Adi, seorang petani kopi dari Paseban. Untuk mengenal buah kopi Paseban itu ada prioritas apa aja kepada peserta. Kalau misalkan kegagalan panen yang 70% ini diakibatkan oleh iklim cuaca. Karena kenapa saya bilang iklim?
itu 90% diakibat mulai itu. Karena sebelum gagal panen itu di bulan 11-12 pembunganya bagus. Tunas ada tumbuh di batang pohon utama itu wajib dibuang kalau untuk di Arabica. Tapi kalau di Robusta hati-hati. Ketika tunas ini tumbuh di batang, ada yang namanya tunas saja. Kita harus bisa membedakan dulu mana tunas saja, mana yang bukan. Itu untuk di Robusta. Perhatikan mana cabang yang memang yang produktif dan enggak. Tapi kalau misalkan dari bawah tumbuhnya atau dia tumbuhnya dari atas batang, itu sudah dipastikan wajib dipangkas. Udah untuk kita lihat itu adalah cabang cacing. Dia cabangnya lebih kecil dan antar bonggol itu dia lebih jauh. Ini cabang cacing dan dia tidak akan lurus. Dia pasti melengkung. Kalau nggak melengkung ke atas dia melengkung ke bawah. Itu pasti cabang cacing. Seperti itu. Dan dia nanti daunnya itu hanya di ujung. Jadi di samping-samping ini dia tidak akan ada daun. Nah itu makanya paling mudah. Dan kebanyakan cabang cacing ini tumbuhnya itu dari bawah batang atau dari atas batang. Pas ini kalau memang kita belum mengerti, mending kita pelihara semua aja dulu. Buahnya dalam satu bonggol itu 15. Yang satu ini kalau cabang kipas dia tetap sekitar 10 atau paling rendah itu 8. Seperti itu. Jadi dibanding dengan cabang yang dari atas maupun dari bawah itu sangat jauh. Ini ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang. Ini adalah Iya. Sama gue juga. terjadi karena nutrisi. Jadi nutrisi tanah ini atau nutrisi yang untuk kopi ini dia diserap. Contohnya gini, kita punya sebagai orang tua, kita punya satu anak. Satu anak ini kita berarti hitungannya satu kali makan adalah satu porsi satu piring. Nah, ketika kita punya 2 anak, tapi penghasilan kita sama dengan punya satu anak, berarti otomatis satu piring ini akan kita bagi 2. Pertumbuhan anak akan terganggu atau tidak? Seperti itu pun sama pertumbuhan. Jadi tumbuhan ini karena memang dia hidup atau memang tumbuhan hidup sama dengan kita, dengan manusia. Kadang ada yang penanaman awal sampai dengan 3 pohon atau 2 pohon, satu lubang tanam. Boleh saja silahkan, tapi satu pohon ini misal kebutuhan pupuknya adalah per tahun misalkan 1 karung atau 35 kilo pupuk organik. Berarti kita akan siap untuk memasok pupuk ke dalam satu lubang ini menjadi 70 kilo pupuk. Itu seperti itu. Kadang sebelah-sebelahan yang tadi panen dengan sebelahnya, kadang dia subuh yang sebelahnya. Nah itu, jadi itu adalah unsur tanah yang berbeda gitu. Kadang yang sebelahnya itu benar-benar buahnya kurang bagus, yang satu malah bagus banget pada sebelah-sebelahan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan di kopi Paseban itu ada beberapa varietas yang memang teman-teman atau para peserta yang memang belum tahu. Di sini tuh kita ada 2, ada Sigara dan si Ateng. Nah, bentuk yang dari Sigara itu dia bentuknya agak sedikit lebih oval, entel dan lebih panjang. Nah, untuk yang Ateng dia lebih bulat untuk dari si buah kopinya. Nah, disitulah nanti teman-teman akan lebih mengetahui perbedaan dari jenis atau varietas dari si kopi Paseban itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa melihat dari beberapa kebun yang ada di sana. Nanti bisa kalian teman-teman semua bisa petik dan bisa membedakannya. Perbedaan untuk dari Ateng dan pohon Sigara runtang itu ada perbedaannya. Nanti teman-teman bisa membedakannya dan akan mengetahuinya. Nanti untuk selanjutnya nanti akan lebih diperjelas atau akan diperlihatkan oleh Kang Adi sendiri yang dari kelompok tani kopi Paseban. Daunnya lebih lebat, jadi si buah ini dia ketutup sama daun. Ketika kita kendala panen ini, kita harus buka. Dari sini nggak kelihatan, tapi ketika kita buka, dia masih ada yang matang di dalam. Tapi dia lebih tahan dari hujan ya, Kenapa? Lebih tahan dari hujan berarti. Lebih tahan dari hujan, lebih tahan daripada hama. Karena dia memang lebih terlindungi. Seperti itu. Jadi karena memang kebutuhan Arabica ini secara teori pun ataupun di lapangan itu sesuai. Jadi kebutuhannya hanya sekitar 30% cahaya matahari. Gitu. Jadi ketika
ateng yang di belakang ini, maaf. Jadi ateng ini karena dia daunnya lebih sedikit, jadi mataharinya terlalu full. Sampai jadi makanya dia umurnya nggak lama dan dia rentan terhadap hama. Sangat rentan terhadap hama seperti itu. Tapi dia kalau di awal kita tanam, misal contohnya kita bandingkan ateng coklat dengan sigarutang. Ini misalkan 3 tahun, ini produksinya cuma 1 kilo dapatnya cerinya, tapi sigarutang bisa 3 kilo. Kalau ini sendiri udah berapa tahun kan? 3 tahun depannya. Kalau ini dia atengnya Atengnya di sini ini udah 15 tahun. Berarti harusnya udah diregenerasi lagi Iya. harusnya. Jadi ateng ini saya udah coba saya maksimalkan ateng ini hanya cuman sampai dengan 12 tahun produktifnya. Ini nyambung sama yang saya bilang tadi yang pertama, ya kumpulan pertama, bahwa memang di sini nggak dipupuk. PBH ini terjadi karena kekurangan nutrisi. Kalau misal ada kebun kopi yang nggak ada PBH-nya atau PBH-nya cuma 0,sekian %, berarti kebun kopinya sangat bagus. Nutrisinya bagus. Amin punya. Cocok kita pindah. Makanya karena sih banget. Karena nggak ada. Wah, mulai boleh Mam dirasain tapi getahnya doang Mam. Bos. Oke, nah jadi untuk yang sesi kelompok pertama sama saya, Andri, nah, ini kita akan membahas tentang kopi Paseban, di mana yang memang udah banyak dikenal oleh orang-orang Bogor dan umum Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kopi Paseban di sini itu di ketinggian sekitar 1.200 atau sampai 1.500 mdpl. Nah, di sini pun ada beberapa varietas yang memang di mana Paseban sendiri memiliki lini es, terus ada ateng dan sigarutang. Oke, nah disinilah nanti teman-teman semua akan belajar dan beredukasi tentang gimana sih caranya untuk proses pemetikan kopi itu seperti apa sih, buah kopi itu seperti apa sih. Nah, nanti kita akan coba langsung praktek untuk proses pemetikannya seperti apa. Oke, nah ada beberapa pohon yang sudah merah, yang udah mulai petik merah. Oke, inilah kopi yang berwarna merah ini kopi yang memang dimana layak untuk dipanen, untuk diproses pemetikan. Jadi teman-teman semua, jangan sampai ketika proses pemetikan itu kita ambil secara asalan. Tidak boleh. Karena apa? Karena proses di Paseban sendiri di sini itu kita secara konsisten. Kita pemetikannya semuanya petani itu memetik secara buah petik merah. Nah, disinilah ketika di mana proses pemetikan yang memang para petani di Paseban sendiri ini memang betul dan benar-benar konsisten. Ketika proses pemetikan merah itu benar-benar semuanya merata. Jadi tidak ada petik hijau, tidak ada petik kuning. Nah, teman, nanti ketika proses pemetikan, teman-teman sendiri nanti bisa untuk dikumpulkan, untuk kita siapkan tempat, atau misalkan di karung yang bisa dibilang itu nanti kita akan simpan. Nah, kita kumpulkan di sini nanti semuanya. Oke, setelah terkumpul, nanti kita akan bawa langsung ke bawah. Inilah hasilnya untuk yang dari pasca panen dari kopi Paseban. Oke? Sekian. Nah, teman-teman, karena memang situasi dan kondisi cuaca saat ini mulai turun kabut, jadi mau nggak mau dengan terpaksanya kita harus cepatnya turun lagi ke bawah dan ke Kala Cafe. Nah, sedikit berisiko ketika kalau misalkan kita ada di atas dengan cuaca seperti ini, mau tidak mau kita harus cepatnya turun ke bawah. Dari kelompok kita pertama dan kelompok yang kedua dari Kang Adi pun juga mau nggak mau kita harus turun sampai di lokasi Kala Cafe, karena akses jalan yang kita lewati itu agak sedikit ekstrim.
Nah, kita udah sampai di bawah, kita di Kala Cafe. Sekarang kita udah waktunya untuk isoma dan makan siang untuk makanan yang udah kita siapkan oleh panitia. Sebelum untuk kita soma sambil untuk memperkenalkan, kita akan ada kuis yang nanti akan kita mainkan di sini. Nah, sebelum kita mainkan untuk masuk ke sesi kuis, kita dengarkan dulu nih para sponsor yang memang dimana sudah mendukung untuk acara Visit Kopi Paseban ini sampai bisa selenggara. Nah, ada beberapa sponsornya, itu salah satunya dari Tofiko dan Fashion Pondok. Ini sangat menarik ya, karena kita emang Tofiko itu kan artinya sebenarnya kopi, Tofiko. Nah, kita berkolaborasi dengan Forum Diskusi Penikmat Kopi Bogor. Ini kita sangat banyak ingin bekerja sama dengan banyak asosiasi forum kayak seperti ini, biar kita juga bisa punya network yang untuk kalangan kopi, kalangan petani, karena kita juga bisa menjual bin Tofiko juga jual. Jadi bahan baku kita perlu, sebab itu bin yang dari daerah-daerah kita sambil perlu untuk memperkaya apa yang kita harapkan untuk sini. Kegiatan yang intensif tentang kopi ya, tentang kopi. Jadi di Bogor itu ada kebun kopi yang sudah dikelola yang dengan cukup baik oleh petani yang sudah terlatih. Udah gitu hasilnya juga udah bagus ya. Ke kebun saya kalau saya sih mungkin nanti kalau pas panen, acara pas panen panen raya gitu ya, kita pengen lihat sebenarnya sama proses yang lebih detail lagi lah. Yang merah-merah banyak itu ya jarinya. Jangan lebih banyak juga nggak sih kita petiknya, experience juga. Kayaknya keseruannya lebih banget gitu ya kalau panen raya gitu. Saya kira petani-petani yang ada sekarang sudah mulai teredukasi dengan baik ya. Udah gitu semangatnya juga luar biasa, karena dunia kopi di Indonesia kan udah sangat berkembang. Oke deh, terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, tanggapan dari saya sendiri, acaranya keren banget sih. Sangat karena dari segi dari hulu ya. Sesinya mungkin yang sebelumnya saya belum pernah tahu, di sini saya mengenal lah. Itu udah di sini buat ya semuanya ada peserta itu pasti memang sangat bermanfaat loh. Ini naik gunungnya, terus ya kayak barusan ada bikin kopi juga, jadi kita bisa ngerasain semuanya. Bahkan tadi udah sampai tempat Mas tadinya tangannya ada bawa Liberica ya. Nah itu jadi pengalaman sih. Sangat bangga sih, keren bang. Semoga nanti tadi Indonesia lebih baik lagi di tangan. Up high in the iron rain, the sky it roars like a beast in pain. Steel meets steel with the fiery spark. We march through the storm to light the dark. Oh, hear the thunders call. It shakes the earth, it claims us all. Through fire and frost we stand tall. Oh, hear the thunders call. Rivers of flame carve paths in stone. We fight as one but bleed alone.
di sini di penghujung acara, nah kita sebelum sayonara atau kita sebelum pulang, alhamdulillahnya kita diperbolehkan oleh Kang Adi untuk melihat proses pengeringan kopi di area dome. Nah, disinilah kita akan tahu beberapa proses yang akan diperkenalkan oleh Kang Adi sendiri, dan saya ucapkan Kang Adi terima kasih banyak. Sebenarnya untuk dari narasi ini kita tidak ada, tapi Kang Adi mengizinkan dan memberikan surprise kepada kita semua. Dan alhamdulillahnya teman-teman kita antusias untuk bisa melihat area proses dari kopi dome tersebut. Terima kasih kepada Kang Adi yang sudah memperkenalkan kelompok tani yang dari Paseban kepada saya dan kepada rekan-rekan dan teman-teman semuanya.
terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara Visit Paseban ini. Itu salah satunya adalah Denovico, Resentley, Nabara, Omniros, ada Kala Coffee. Terima kasih juga kepada Kang Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan bisa membina untuk acara event Visit Kopi Paseban ini sampai bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk kelompok tani, saya ucapkan terima kasih yang sudah membimbing kami semua untuk di acara Visit Kopi Paseban ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta semua yang sudah mengikuti untuk acara Visit Paseban, dan beberapa sponsor yang sudah mensupport kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah membantu saya cukup sukses, dan alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Harapan saya untuk kali ini ke depannya kita bisa berjumpa kembali dan bisa mengadakan event-event selanjutnya untuk teman-teman semua. Next nanti dari Forum Diskusi Kopi Bogor akan selalu mengadakan event-event atau ya sesi-sesi session yang memang dimana akan teman-teman bisa nikmati atau bisa dilihat dari IG kita atau di grup kita sendiri. Seperti itu, mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.